Inilah negara terbersih di Afrika yang dulunya mempunyai sejarah kelam. Hi everyone, welcome back again to GeoCurious. Rwanda, mungkin kalian jarang mendengar tentang nama negara satu ini. Dan ternyata selain sebagai negara terbersih di Afrika, negara ini juga dijuluki sebagai Singapuranya Afrika. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal dulunya Rwanda mempunyai sejarah yang cukup gelap. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan negara Rwanda. Asal-usul nama Rwanda kemungkinan berasal dari kerajaan Rwanda yang menjadi dominan sejak pertengahan abad ke-18 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19. Hingga kemudian nama dari kerajaan ini digunakan sebagai nama negara Rwanda yang kita kenal sampai sekarang. Selanjutnya kita akan membahas makna dari bendera negara Rwanda. Warna biru melambangkan kebahagiaan dan kedamaian, warna kuning melambangkan pembangunan ekonomi, dan warna hijau melambangkan harapan akan kemakmuran. Simbol matahari melambangkan pencerahan, kemajuan, dan optimisme untuk masa depan Rwanda, dan sinar matahari melambangkan persatuan masyarakat Rwanda. Oke, kita sudah berkenalan dengan negara Rwanda dan juga mengetahui makna dari bendera Rwanda. Sekarang mari kita menjelajahi geografi negara Rwanda. Rwanda adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah yang dikelilingi oleh Uganda di utara, Tanzania di timur, Burundi di selatan, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Total luas negara Rwanda adalah 26.000 km persegi yang terbagi menjadi 5 provinsi, yaitu Southern, Western, Northern, Eastern, dan juga Kigali. Rwanda beribu kota di Kigali yang terletak di bagian tengah negara ini. Kigali adalah pusat ekonomi, politik, dan juga budaya Rwanda. Dan Kigali juga disebut sebagai salah satu kota terbersih di Afrika. Mengapa Kigali menjadi salah satu kota terbersih di Afrika? Karena pemerintah Rwanda telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan kota, seperti berikut. Yang pertama, Hari Car Free Day, yaitu setiap minggu akhir pada setiap bulan, kendaraan bermotor dilarang memasuki pusat kota Kigali. Nah, selanjutnya ada tradisi Umuganda, yaitu program kerja bakti wajib yang dilakukan oleh seluruh warga Rwanda setiap hari Sabtu di akhir bulan. Dan yang terakhir, adanya larangan kantong plastik, karena Rwanda melarang penggunaan kantong plastik sejak tahun 2008. Upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat telah menghasilkan kota yang bersih dan juga rapi. Jalanan di Kigali terbebas dari sampah-sampah dan juga taman-taman di sana terawat dengan baik. Oleh karena itulah negara ini dijuluki sebagai Singapuranya Afrika. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, Singapura terkenal dengan kebersihan kotanya. Oke, lanjut. Kita akan ngebahas tentang kondisi fisik geografis Rwanda. Meskipun Rwanda memiliki wilayah yang cukup kecil, ternyata negara ini memiliki topografi yang cukup beragam. Salah satu ciri khas Rwanda adalah pegunungan Virunga yang melintasi perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Adapun gunung tertinggi di Rwanda adalah Gunung Karisimbi yang memiliki ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut. Nah, selain itu, Rwanda juga dilintasi oleh sungai-sungai yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Rwanda. Sungai Kagera adalah salah satu sungai terpanjang di Rwanda yang mengalir ke Danau Victoria dan menjadi sumber air utama bagi danau tersebut. Selain Sungai Kagera, terdapat sungai-sungai penting lainnya di Rwanda seperti Sungai Nyabarongo dan juga Sungai Akanyaru. Nah, selain sungai, ternyata negara Rwanda juga memiliki banyak danau-danau, termasuk Danau Kivu, Danau Ruhondo, dan juga Danau Muhazi. Danau-danau ini menjadi sumber air utama bagi penduduk Rwanda. Keanekaragaman geografis negara Rwanda menciptakan habitat bagi berbagai spesies fauna. Rwanda terkenal menjadi salah satu tempat terbaik untuk melihat gorila pegunungan yang terancam punah. Populasi gorila Rwanda tinggal di pegunungan Virunga, terutama di Taman Nasional Volcanoes. Selain itu, terdapat beberapa hewan lain di Rwanda seperti simpanse, macan tutul, jerapah Masai, golden monkey, dan juga antelope sitatunga. Sebagai penutup segmen geografi, berikut beberapa tempat yang layak dikunjungi di negara Rwanda antara lain Kigali Genocide Memorial, Mount Kigali, Neo Art Gallery, Akagera National Park, Volcanoes National Park, dan juga Danau Kivu. Lalu bagaimana negara Rwanda menjadi negara seperti sekarang, padahal dulunya memiliki sejarah yang gelap? Mari kita bahas di sejarah Rwanda dimulai dengan masyarakat Bantu yang bermigrasi ke wilayah ini pada milenium pertama sebelum Masehi. Kemudian bangsa Hutu dan Tutsi muncul sebagai kelompok etnis yang mendominasi wilayah ini. Hingga akhirnya pada abad ke-14 kerajaan Rwanda didirikan. Kerajaan ini kemudian diperintah oleh seorang raja yang dikenal sebagai Mwami. Setelah diperintah oleh kerajaan Rwanda hingga berabad-abad kemudian, tepatnya pada abad ke-19,
wilayah Rwanda jatuh kepada pengaruh kolonial. Jerman adalah negara yang pertama kali menduduki wilayah ini, tepatnya pada akhir abad ke-19. Setelah Perang Dunia ke-1, Rwanda menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Belgia. Nah, periode kolonial ini menciptakan warisan yang mendalam dalam struktur politik dan sosial di negara Rwanda. Kolonialisme Belgia memperburuk ketegangan antara suku Hutu dan juga suku Tutsi, yang merupakan suku mayoritas di negara ini, yang menciptakan ketidaksetaraan dan konflik etnis yang akan berdampak pada masa depan negara ini. Setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari kolonial Belgia, akhirnya Rwanda merdeka pada tahun 1959. Tetapi setelah kemerdekaan bukan menjadi lebih baik. Ternyata Rwanda semakin terpuruk dengan adanya kekacauan politik dan juga ketegangan antar etnis. Sejarah kelam Rwanda mencapai puncaknya pada tahun 1994 ketika terjadinya genosida yang sangat mengerikan. Dalam waktu serba cepat, sekitar kurang dari 1 juta orang Tutsi dan Hutu moderat tewas dalam pembantaian yang diorganisir antara kedua suku tersebut. Genosida ini menciptakan luka yang mendalam dalam sejarah Rwanda dan juga bagi komunitas internasional. Nah, setelah terjadi genosida ini, pemerintah Rwanda mulai melakukan pemulihan. Salah satunya melalui Paul Kagame yang memimpin Front Patriotic Rwanda atau yang disingkat dengan RPF untuk mengakhiri genosida ini pada tahun 1994. Hingga akhirnya Paul Kagame berhasil mengatasi permasalahan ini dan mengakhiri genosida tersebut. Kemudian Paul Kagame diangkat menjadi wakil presiden di bawah Pasteur Bizimungu. Hingga akhirnya pada tahun 2000 Kagame terpilih sebagai presiden Rwanda. Dan dia telah memimpin Rwanda sejak saat itu dan sampai sekarang. Nah, di bawah pemerintahan Kagame, Rwanda mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kemiskinan berkurang, infrastruktur negara telah ditingkatkan, dan juga Rwanda menjadi salah satu negara terbersih di Afrika. Dan saat ini Rwanda adalah negara yang stabil dan cukup berkembang pesat di Afrika. Dan tentunya ini akan berdampak baik kepada penduduk negara Rwanda. Berbicara tentang penduduk, mari kita bahas di jumlah penduduk Rwanda saat ini adalah 14.300.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Rwanda adalah 571 orang per kilometer persegi dan menjadikannya salah satu negara terpadat di Afrika. Sekitar 17% penduduknya tinggal di perkotaan dengan usia rata-rata penduduk di Rwanda adalah 19 tahun, yang dimana ini merupakan usia produktif. Lalu apa saja etnis yang mendiami negara Rwanda? Mayoritas penduduk Rwanda adalah suku Hutu sekitar 84%, diikuti oleh suku Tutsi sekitar 14%, dan suku Twa sekitar 1%. Bahasa resmi di Rwanda adalah bahasa Kinyarwanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan juga bahasa Swahili. Adapun bahasa yang paling banyak digunakan di Rwanda adalah bahasa Kinyarwanda yang digunakan oleh sekitar 90% populasi. Sedangkan bahasa lain digunakan di dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga perdagangan. Contohnya bahasa Inggris. Lalu, apa agama mayoritas di negara Rwanda? Mayoritas penduduk Rwanda memeluk agama Kristen dengan persentase Katolik sekitar 50% dan Protestan 43%. Sedangkan sisanya adalah agama lain seperti Islam, animisme, dan lainnya. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang budaya negara Rwanda yang cukup unik. Kita mulai dari Amasunzu, yaitu gaya rambut tradisional Rwanda yang pernah dikenakan oleh pria dan wanita Rwanda. Gaya rambut unik ini tercipta dengan memotong sebagian rambut ke samping dan mengepang bagian atas. Nah, seseorang yang memiliki rambut ini diidentifikasikan sebagai orang yang kuat, mulia, bergengsi, dan juga berani. Menarik sih gaya rambut seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang tarian khas negara Rwanda. Adapun tarian terkenal di Rwanda adalah tari Intore yang dilakukan dengan mengenakan wig rumput dan juga memegang tombak. Pertunjukan tari ini biasa ditampilkan di desa budaya, museum, dan sebagai hiburan di banyak penginapan dan hotel di Rwanda. Kemudian Rwanda juga memiliki kerajinan khas Rwanda yang disebut dengan imigongo atau lukisan kotoran sapi yang diproduksi oleh koperasi lokal di desa Nyakarambi, yaitu sebuah desa di dekat perbatasan dengan Tanzania. Nah, selain lukisan, tembikar adalah salah satu bentuk seni tertua di Rwanda dan masih dapat dilihat di banyak kota Rwanda saat ini. Dan yang terakhir, seperti yang kita bahas di awal, tradisi di Rwanda yaitu Umuganda, yaitu tradisi kerja bakti yang dilakukan di Rwanda pada hari Sabtu pagi terakhir setiap bulan. Tradisi ini dilakukan demi kebaikan lingkungan dan negara mereka secara keseluruhan. Dan tradisi ini telah membantu Rwanda menjadi negara yang lebih bersih, lebih bersatu, dan juga lebih sejahtera. Dan sebagai penutup di segmen demografi, berikut beberapa makanan khas Rwanda antara lain ugali, ibihaza, isombe, dan juga inyama. Lalu bagaimana pemerintah Rwanda membangun perekonomian negara ini?
langsung saja kita masuk ke Rwanda merupakan salah satu negara yang perekonomiannya sedang berkembang pesat. Rwanda sendiri memiliki kebijakan perekonomian yang disebut dengan Rwanda Vision 2020. Nah, Rwanda Vision 2020 adalah program pembangunan pemerintah Rwanda yang diluncurkan pada tahun 2000 oleh Presiden Rwanda yaitu Paul Kagame. Salah satu programnya yaitu Satu Keluarga Satu Sapi atau yang sering disebut dengan Girinka, dan juga Satu Keluarga Satu Rumah atau One Home One Family. Nah, kedua kebijakan ini telah meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga dan telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan mengurangi kepadatan penduduk di Rwanda. Jika kita berbicara tentang ekonomi, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang mata uang suatu negara. Mata uang negara Rwanda adalah franc Rwanda yang sering disingkat dengan RWF. Oke, sekarang mari kita fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang ada di negara Rwanda. Nah, negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Dan ada beberapa sektor yang menjadi tulang punggung utama ekonomi negara Rwanda. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah sektor utama di Rwanda yang menyumbang sebagian besar pendapatan nasional dan memberikan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk. Produksi kopi dan teh Rwanda dikenal karena kualitasnya dan menjadi salah satu sumber devisa terbesar di negara Rwanda. Selain pertanian, sektor jasa juga telah berkembang pesat khususnya di sektor pariwisata. Nah, seperti yang kita tahu, Rwanda memiliki landscape yang indah, termasuk gunung berapi dan taman nasional yang cukup menarik, seperti Taman Nasional Volcanoes yang terkenal dengan gorila gunungnya. Dan pariwisata telah menjadi penyumbang pendapatan yang signifikan dan membuka peluang pekerjaan kepada banyak penduduk Rwanda. Seiring berjalannya waktu, sektor industri juga mulai tumbuh di Rwanda, terutama dalam bidang teknologi dan juga manufaktur ringan. Hal ini untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi negara Rwanda, agar tidak bergantung kepada salah satu sektor sumber daya saja. Dan Rwanda juga aktif dalam beberapa organisasi perdagangan regional seperti East African Community atau EAF dan juga Common Market from Eastern and Southern Africa atau COMESA. Dan Rwanda juga memiliki hubungan bilateral perdagangan dengan beberapa negara seperti China, Inggris, India, Jerman, dan juga Belgia. Kesimpulan, Rwanda adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang dan juga kelam. Meskipun menghadapi masa lalu yang sulit, Rwanda telah berhasil bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu negara terbersih di Afrika. Oke, sekian pembahasan kita tentang negara Rwanda. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran, mau menambahkan atau mau bertanya, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone.